Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dalam rumah gereja Betserem di Osuberg, kami menyampaikan salam Natal buat saudara-saudari semua. Kerstgroet voor u allen. Gezegend zij onze online eredienst op deze kerstdag in de naam van God de Vader, Yesus Kristus en de Heilige Geest. Diberkatilah ibadah perayaan Natal ini di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Lieve gemeente, de kerstviering is een uiting van ons geloof dat God in deze wereld heeft gewerkt, aan het werk en door zal werken. Deze uiting van geloof is niet passief, maar is altijd in beweging. Is geen stomme, maar wil getuigen. Sluit zich niet af, maar is open om velen te omarmen. Is niet alleen maar druk bezig met zichzelf, maar is vol geestdrift, enthousiasme om met anderen te willen delen. Kerst is de viering van Gods liefde, die feitelijk door de hele schepping moet worden ervaren. Gods liefde is gelouterd in de geschiedenis van de mens. Het versterkt ons om klaar te zijn in het overwinnen van uitdagingen in het leven. Brengt blijdschap, zodat wij niet verdrinken in klachtgezang. Geef hoop, waardoor wij van het leven houden en een vredevolle toekomst tegemoet gaan. Kerst is de openheid om elkaar lief te hebben. Saudara jemaat kekasih, perayaan Natal adalah ungkapan iman bahwa Allah telah membuka karya, Allah akan berkarya dan terus berkarya di dalam dunia ini. Pernyataan iman itu tidak hanya berdiam diri tetapi terus bergerak. Tidak bisu tetapi mau bersaksi. Tidak menutup diri tetapi membuka diri untuk merangkul banyak orang. Tidak hanya sibuk untuk ingat diri sendiri tetapi penuh semangat untuk mau berbagi dengan orang lain. Natal adalah perayaan kasih Allah yang dialami oleh semua ciptaan. Kasih Allah yang teruji dalam sejarah manusia menguatkan kita agar kita siap menghadapi tantangan hidup. Memberi sukacita sehingga kita tidak tenggelam di dalam keluh kesah. Memberi pengharapan sehingga kita mencintai kehidupan menuju masa depan yang penuh damai. Natal adalah keterbukaan untuk saling mengasihi. Kita akan dengar nyanyian dari buku nyanyian gereja nomor 47 dari pulau dan benua, dan saudara-saudara jemaat yang di rumah bisa bernyanyi secara bersama-sama. Lagu pujian semua
We gaan nu luisteren naar het woord, die genomen is uit Johannes 1, vers 1 tot met 14. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Karena itu mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Daarom laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Kita berdoa jemaat. Ya Bapa, di hari yang penuh bahagia ini, hari Natal Kristus, walaupun kami tidak ada secara bersama-sama di dalam beribadah di rumah gereja, tetapi kami ada dalam perjumpaan ibadah secara online ini. Firman-Mu tetap kami beritakan. Di antara segala situasi dunia yang mengancam kehidupan manusia. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan berita sukacita. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami Bapa, supaya firman yang akan kami baca dan dengar ini menjadi kekuatan kepada kami, untuk kami mengerti Natal itu sebagai kehadiran Allah yang menyelamatkan kehidupan manusia di dalam Yesus Kristus. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mau dengar akan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Penatua Tuan Telusa dan Penatua Nyonya Penturi Waisapi akan membacakan bagian pembacaan untuk kita di dalam bahasa Melayu maupun di dalam bahasa Belanda. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada hari Natal yang pertama terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan berbunyi seperti berikut. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai begitu saja adalah fase pembacaan Alkitab. Broeders en zusters in Jezus Christus. De schriftlezing voor de dienst op deze eerste kerstdag 2021 is genomen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. En die luidt als volgt. Het woord is mens geworden. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Tot zover luidt de schriftlezing. Berbahagialah kita semua yang sudah dengar firman Tuhan, lalu mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Zal zijn zij die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Haleluya. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kali kita merayakan Natal, itu berarti kita mengingat kembali tentang bagaimana cara Tuhan Allah yang secara langsung menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia. Dalam cerita-cerita perjanjian lama itu ditulis bahwa Tuhan Allah mau berkomunikasi dengan umatnya lewat perantaraan para nabi, melalui Taurat, melalui setiap perbuatan yang ajaib yang dialami oleh orang-orang beriman. Demikian juga di dalam Mazmur 98 ayat 2 itu ditulis bahwa Tuhan Allah menyatakan dirinya dalam sejarah bangsa-bangsa melalui keadilan, melalui kebenaran yang dikerjakan demi menghadirkan keselamatan hidup bagi banyak orang. Dan Natal hendak menegaskan satu cara yang diambil, satu inisiatif yang diambil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menyatakan dirinya. Tuhan Allah yang tadinya dipahami sebagai Allah yang transenden, Allah yang jauh, kini menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia, bahkan Allah yang masuk secara langsung di dalam hidup manusia melalui Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditulis atau yang disebutkan oleh penulis Injil Yohanes dalam satu pernyataan tentang firman yang telah menjadi manusia. Lieve gemeente, elke keer als wij kerst vieren, gedenken wij het feit hoe de Heere God zich rechtstreeks persoonlijk aan de mensheid geopenbaard heeft. In de geschiedenis van het Oude Testament staat geschreven dat de Heere God door bemiddeling van de profeten, via de Torah en via elk wonder dat gelovigen ervaren, met zijn volk wil communiceren. Zo staat ook in Psalm 98 vers 2 geschreven dat de Heere God zich heeft geopenbaard
in de geschiedenis van volkeren door gerechtigheid en waarheid te bewerkstelligen tot redding van vele mensenlevens. En kerst benadrukt een manier die God zelf heeft genomen om zich te openbaren. De God die eerst beschouwd werd als een transcendente bovenaardse wezen, is de immanent wezenlijke God geworden. De God die dicht bij de mens is en zelfs rechtstreeks door Jezus Christus het leven van de mens binnengetreden is. Zoals de verklaring van de schrijver van het boek Evangelie van Johannes luidt: het woord is mens geworden. Er zijn twee belangrijke punten die we uit deze schriftlezing mogen halen, namelijk het woord en het licht. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit betekent dat het woord de eeuwige kracht en geest van God is, die de creatieve en wijze kracht bezit, dat schept, groei geeft, voedt, onderhoudt, controleert, beschermt, leidt, verlicht en ga zo maar door. Dit woord benadrukt het karakter, het hart en het bestaan van God, die liefdevol, genadevol en vrijgevig is. In het woord wordt Gods bestaan, dat niet door de mensen kan worden gezien, werkelijkheid. In het woord is er leven en licht. Het leven dat bedoeld is Gods leven. Eeuwig leven en waar leven. Leven vol kracht en vrede. Leven vrij van vernietiging en dood. Terwijl het licht van God het karakteristieke bezit om de chaos weg te jagen. Zoals in het verhaal van de schepping van de hemel en aarde in het boek Genesis geschreven staat. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en dood, en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei: er moet licht komen. En er was licht. Genesis 1, vers 1 tot met 3. Dat betekent dat de bron van het licht God is. En in het licht van God is er een mooier en zinvoller leven. Het licht van God verlicht en openbaart ook dingen die niet worden gezien en onthult dingen die waar zijn. Het licht van God kan alle verborgen dingen openbaren. Het licht van God zal een zekerheid geven in het menselijke leven, zodat mensen niet gaan twijfelen en onzeker gaan worden. Het licht van God geeft kracht, zodat mensen de strijd tegen de zonde niet opgeven. Het licht van God overwint de duisternis van de dood, zodat de dood niet iets angstaanjagend wordt, maar een poort wordt naar het volmaakte leven of
het eeuwige leven. Het woord en Gods licht zijn beiden vlees geworden in een mens, Jezus Christus. Jezus is in de wereld gekomen en leefde het volmaakt menselijk leven. Het woord die mens is geworden in Jezus is vol van genade en waarheid. Het is bewezen dat zijn liefde de mens redt van zonde en de mens naar de waarheid leidt. Die mensen van onwetendheid, schuld en angst bevrijdt. In het kort kan gezegd worden, in Jezus zie je het aangezicht van God. Van Gods karakter, het werk van God is duidelijk te zien. Dus Jezus representeert God zelf, die naar de wereld gekomen is, om de mens die zijn glorieuze schepping is, te redden van de dood. Dit is de betekenis van kerst, welke wij allemaal geacht worden te weten. Er is één kenmerk dat het meest opvalt in het hele leven van Jezus. Jezus was nooit egoïstisch. Jezus had altijd de aandacht en medeleven voor alle mensen. Jezus probeert het leven van de hele mensheid te beschermen, zodat de mens het heil kan ontvangen. Dit in overeenstemming met het doel van zijn aanwezigheid in deze wereld. Het betekent dat wij allen, die door Jezus Christus als kinderen van God zijn aangenomen, in staat moeten zijn om het licht van God uit te stralen door onze houding en karakter, om ons leven en dat van anderen te bewaken en te beschermen. Net zoals Jezus zei, zo moeten jullie licht schijnen voor de mens, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Mattheüs 5, vers 16. Het licht van God, dat wij uitstralen door onze levenshouding en daden, is niet bedoeld voor ons, zodat wij door anderen geprezen worden, maar dat God door ons leven verheerlijkt mag worden. Nah, saudara-saudari jemaat, ada dua pokok penting yang perlu kita ambil dari bagian pembacaan kita di hari Natal ini, yaitu firman dan terang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berarti firman adalah kuasa dan pikiran Allah yang abadi, kreatif, dan penuh hikmat yang menciptakan, memberi pertumbuhan, memelihara, menopang, mengendalikan, mengarahkan, melindungi, menerangi, dan seterusnya. Firman ini mengungkapkan karakter, mengungkapkan hati dan keberadaan Allah yang maha kasih, maha penyayang, maha murah. Di dalam firman, eksistensi Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia menjadi nyata. Di dalam firman itu ada hidup dan terang.
Hidup yang dimaksudkan adalah hidup daripada Tuhan Allah. Hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang dipenuhi dengan kekuatan dan damai sejahtera, hidup yang bebas dari kehancuran dan kematian. Sedangkan terang Allah memiliki karakteristik yang mengusir kacau balau. Seperti dalam cerita penciptaan langit dan bumi, dalam kitab Kejadian ditulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 1-3. Dan itu berarti sumber terang itu adalah Allah. Dan dalam terang Allah ada kehidupan. Kehidupan yang lebih indah. Kehidupan yang sangat bermakna. Terang Allah itu juga menerangi dan mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan dan menyatakan hal-hal yang sebenarnya. Terang Allah itu dapat membuka segala sesuatu yang tersembunyi. Terang Allah itu juga akan memberikan suatu kepastian. Kepastian di dalam hidup manusia, sehingga manusia tidak ragu-ragu, manusia tidak bimbang dan khawatir. Terang Allah itu memberikan kekuatan, sehingga kita manusia tidak putus asa di dalam perjuangan melawan dosa. Terang Allah itu mengalahkan kegelapan maut, sehingga kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi pintu gerbang menuju hidup yang sempurna, pintu gerbang menuju hidup yang kekal. Firman dan terang Allah itu telah berwujud menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dalam dunia dan menjalani kehidupan manusia yang sempurna. Firman yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus ini penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Kasih-Nya telah membuktikan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan menuntun manusia kepada kebenaran yang membebaskan orang dari ketidaktahuan, kesalahan, dan ketakutan. Pendeknya, singkatnya, dapat dibilang bahwa dalam Yesus terdapat wajah Allah. Dalam Yesus terdapat karakter Allah. Dalam Yesus ada karya Allah secara nyata yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus itu adalah representasi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia ciptaannya yang mulia dari kematian kekal. Ini adalah makna daripada Natal yang sangat perlu untuk kita semua ketahui jemaat. Saudara-saudari, ada satu ciri khas yang sangat menonjol dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengingat dirinya sendiri. Tuhan Yesus selalu memiliki perhatian. Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih sayang kepada semua manusia dengan tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus berusaha untuk melindungi kehidupan semua orang, semua manusia, sehingga manusia bisa memperoleh keselamatan sesuai dengan tujuan kehadirannya di dalam dunia ini. Dan itu berarti kita semua, saudara-saudari jemaat dan beta, kita yang sudah diangkat oleh Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah, kita harus dapat
dapat memancarkan terang Allah itu melalui sikap dan karakter kita untuk menjaga, untuk melindungi kehidupan kita dan kehidupan orang lain dalam segala situasi yang saat ini terjadi. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri bilang, demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Terang Allah yang kita pancarkan melalui sikap hidup dan perbuatan kita, bukan untuk membuat kita dipuji orang lain, tetapi supaya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita yang dapat kita nyatakan. Atas nama Bestir Kelasi Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Allah beserta kita. Immanuel. Namens Bestir Kelasi Selatan, wensen wij u allen een gezegende kerst. God zij met ons. Immanuel. Amin. Saudara jemaat, kita dengar satu lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita satu di dalam doa jemaat. Kita berdoa. Dengan tidak putus-putusnya kami berseru-seru dan memanggil namamu, ya Aba, ya Bapa kami di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini. Karena kami memerlukan Engkau Bapa. Di hari yang penuh sukacita ini, kami senantiasa memerlukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia yang saat ini sementara ditimpa dengan berbagai persoalan yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Allah sungguh peduli dengan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Allah begitu solider dengan kehidupan kami. Sehingga dengan demikian
di dalam kepedulian dan di dalam solidaritas daripadamu Bapa dengan kasih yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus datang. Engkau menyatakan diri untuk menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Bethlehem Efratah. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk menebus kehidupan kami. Engkau datangnya Kristus Yesus untuk menjadi pendamai di antara kami umat manusia dengan Bapa, di antara kami manusia dengan sesama kami. Engkau menjadi tumpuan harapan kami di tengah-tengah suasana yang tidak pasti ini. Suasana yang penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan ini. Kami bermohon daripadamu Bapa, kiranya Engkau menyatakan kebaikan-Mu untuk membebaskan kehidupan manusia dan dunia ini dari malapetaka yang saat ini kami hadapi. Di dalam kasih-Mu, kiranya kami semua dilindungi. Kami boleh bersuka cita dan berbahagia, walaupun dengan keadaan yang terbatas di dalam membangun hubungan kami satu dengan yang lain, karena kami ada dalam situasi lockdown. Walaupun dalam keadaan yang terpisah-pisah, tetapi kami bisa merayakan hari Natal. Natal telah membawa kami untuk mengerti kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan kasih daripada Bapa itu dapat kami wujudkan untuk layang bisa lihat layang. Layang bisa melindungi kehidupan satu dengan yang lainnya. Dan di hari yang penuh sukacita ini, kiranya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami semua. Ada banyak anggota jemaat yang merayakan hari Natal tanpa kekasih mereka, karena mereka sudah lebih dahulu pulang kembali kepada Bapa. Ada banyak anggota jemaat yang bergumul saat merayakan hari Natal dengan kesakitan. Saudara-saudara mereka sementara dalam perawatan di rumah sakit. Dan ada banyak umat manusia yang saat ini oleh karena ancaman daripada pandemi COVID-19 varian Omikron sementara dirawat di rumah sakit. Bapa kiranya mau membelai mereka dengan kasih sayang-Mu. Bapa kiranya mau menganugerahkan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi segala keadaan ini. Di hari Natal ini kami bermohon kekuatan, kami bermohon hikmat daripada-Mu Bapa, bagi semua orang yang berusaha untuk bisa menghilangkan pandemi ini dari hidup manusia. Diberkatilah mereka semua juga Bapa. Para dokter, para suster, para bruder, para perawat. Tangan-tangan mereka menjadi tangan-tangan yang diberkati oleh Allah dalam Yesus Kristus. Supaya seluruh kesehatan umat manusia dapat dilayani. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah keputusasaan, Bapa berikan pengharapan, Bapa berikan kepastian untuk kami semua. Supaya sukacita Natal itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Ya Aba, ya Bapa kami menyambut kehadiran-Mu dalam Yesus di tengah-tengah hidup kami, untuk kami terus melangkah dalam berbagai kehidupan yang kami jalani dengan satu kepastian, Engkau Allah akan menyertai kami sepanjang masa sampai akhir zaman. Lieve Vader, we weten dat dit gebed niet volmaakt is. Daarom willen we samen met de gemeente die thuis zijn dit gebed afsluiten
met het gebed Onze Vader, die Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amin. Saudara jemaat, kita dengar nyanyian dari Kidung Jemaat 120. Jemaat yang mengenal lagu ini juga bisa bernyanyi secara bersama. Saudara-saudari yang kekasih, berita sukacita Natal telah kita dengar, bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kasih itu terus berbuah dalam seluruh hidup dan pengabdian kita semua. Ingatlah bahwa Dialah Immanuel yang selalu setia dengan janji berkat-Nya. Untuk itu, arahkanlah hati dan hidup saudara-saudari kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya, dan jadilah berkat dalam kehidupan saudara-saudari. God de bron van alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.